Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita sidang skripsi atas nama Fauzia Lutfiah, ya. Fauzia Lutfiah, judulnya Pola Pengembangan Islam Datuk Mat Yuda atau Datuk Sri Diraja dalam mengembangkan Islam di Kerajaan Lima Laras, Kabupaten Batubara. Benar itu judulnya? Iya, Pak. Oke, sekarang coba jelaskan 1 menit untuk meyakinkan saya bahwasanya skripsi ini sudah selesai diteliti. Bismillahirrahmanirrahim. Skripsi saya yang berjudul Pola Pengembangan Islam Datuk Mat Yuda atau Datuk Sri Diraja dalam mengembangkan Islam di Kerajaan Lima Laras. Hasil setelah saya teliti, saya menemukan adanya bentuk-bentuk komunikasi yang dilakukan Datuk Mat Yuda dalam mengembangkan Islam di Kerajaan Lima Laras ini, Pak. Yang pertama itu ada komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi yang dilakukan seseorang dengan orang lain yang bersifat tatap muka. Komunikasi interpersonal ini yang dilakukan sama Datuk Mat Yuda ini di sini itu adalah antara Datuk dengan para tamu ataupun Oka yang ingin mendiskusikan permasalahan yang ada di Kerajaan Lima Laras ini. Yang kedua itu ada komunikasi kelompok, yaitu komunikasi yang dilakukan antara seseorang dengan kelompok. Komunikasi kelompok di sini digunakan oleh Datuk Mat Yuda ini menggunakan Datuk Mat Yuda ini menggunakan meriam sebagai alat untuk memanggil masyarakat, Pak. Kalau ada kayak gotong royong ataupun ada dan komunikasi kelompok ini biasanya juga dilakukan bersama dengan jajaran pemerintah dan rakyat untuk membahas tentang peringatan hari besar seperti Maulid Nabi, Isra Miraj. Oke. Yang ketiga itu ada komunikasi transendental, yaitu komunikasi yang dilakukan manusia dengan Tuhan yang bersifat gaib. Contohnya sholat. Sekian. Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Begini, Fauzia. Disertasi tahu apa? Kalau di S1 namanya skripsi, S2 namanya tesis, S3 namanya disertasi. Disertasi saya mengenai ini. Oke. Saya sudah menemukan jawaban ini menurut hasil penelitian saya. Sekarang saya mau melihat, ya, karena judulnya Pola Pengembangan Islam Datuk Mat Yuda dalam mengembangkan Islam di Kerajaan Lima Laras, Kabupaten Batubara. Pertanyaan pertama, mengapa judul ini ada pengembangan Islam? Apa sebenarnya kontribusi daripada Datuk Mat Yuda itu? Kurang tahu. Itu judul skripsinya. Datuk Mat Yuda ini siapa?
Saya arahkan ya, saya arahkan kamu ya. Enggak, sebelum saya arahkan kamu, siapa menulis skripsi ini? Saya, Pak. Yakin? Sendiri? Iya. Oke, saya arahkan. Datuk Mat Yuda ini siapa? Raja, Pak. Raja di Kerajaan Lima Laras. Datuk, bukan raja. Namanya sudah Datuk, kok disebut raja lagi? Datuk Mat Yuda. Nama aslinya Datuk Muhammad Yuda. Karena selalu disingkat sama orang di kampung, Muhammad disingkat menjadi Mat. Oke. Saya ulangi. Datuk Mat Yuda ini siapa? Datuk di Kerajaan Lima Laras. Datuk itu siapa? Yang membangun Istana Lima Laras ini. Yang mengepalai Istana Lima Laras. Sudah. Sebagai seorang kepala, seorang yang mengetuai Istana Lima Laras itu, ya. Apa peranan Datuk itu dalam pengembangan Islam? Apakah dia seorang ulama juga atau sebatas raja? Sebatas datuk maksud saya. Sebatas datuk. Lantas bagaimana pula bisa dikatakan dia ini mempunyai pola pengembangan Islam? Karena dia menghadirkan adanya ulama. Itu dia. Membangun masjid. Itu dia. Dia sebagai pelopor. Jadi pola pengembangan Islam Datuk Mat Yuda itu, ya, dia utamanya sebagai pelopor. Kamu jangan ragu-ragu. Ini kan kamu yang menulis penelitian ini kan? Ya. Jangan ragu-ragu menjawabnya. Berarti Datuk Muhammad Yuda ini bukan seorang ulama. Bukan. Tapi dia seorang pelopor, seorang datuk. Oke. Kalau begitu, karena saya menguji di bidang agama, maka saya akan cecar di bidang agama. Paham? Apa-apa saja pola pengembangan Islam yang dilakukan oleh datuk ini? Yang pertama itu ulama itu tadi. Ulama ini berperan sebagai yang mengurus ajaran-ajaran agama di Kerajaan Lima Laras ini. Yang kedua itu adanya masjid. Datuk Mat Yuda ini membangun masjid supaya masyarakat ini dapat beribadah. Di mana pohon masjid itu? Di sebelah Istana Lima Laras itu, Pak. Di sebelah Istana Lima Laras tidak ada masjid. Di sekitaran Istana Lima. Pernah tidak ke Istana Lima Laras? Pernah, Pak. Berapa kali? Dua kali. Di mana posisi masjidnya? Saya sholat Jumat sering di situ. Kemarin saya pengabdian masyarakat juga di situ. Kalau benar Fauziah ke sana, di mana posisi masjid itu? Di depan, Pak. Ya, di depan. Paham? Lagi apa? Yang ketiga itu ada istananya Lima Laras yang dibangun Datuk ini. Yang keempat itu ada Meriam. Meriam ini sebagai pemanggil untuk manggil para warga gitu, Pak. Kalau ada. Apa hubungannya Meriam itu dengan pengembangan Islam? Karena kalau ada acara kayak yang tadi komunikasi transendental itu kan membicarakan soal peringatan hari besar, contohnya Isra Miraj, Maulid Nabi. Pertama tadi apa? Ulama. Yang kedua masjid. Yang ketiga istana. Yang keempat Meriam. Ini diapakan?
Bagaimana cara kamu ini mengkaitkan ini dengan pengembangan Islam itu? 4 media ini. Gimana caranya? Keempat media inilah, keempat sarana inilah yang digunakan oleh Datuk Mat Yuda dalam pengembangan Islam. Di antaranya banyak, di antaranya 4 inilah yang digunakannya sebagai pengembangan Islam. Istananya digunakan sebagai tempat keluarganya, tempat pemerintahannya, sekaligus dia mendatangkan ulama, mendatangkan tenaga pengajar, mendatangkan ustadz-ustadz di istana. Dipanggilnya lah warga-warga di situ agar warga belajar juga sama ulama itu. Itulah dia. Itulah cara dia mengembangkan Islam ini. Mendudukkan akidah. Iya. Kamu jurusan akidah. Iya, Pak. Ini mendudukkan akidah itu dia di istana. Setelah itu barulah di masjid, gitu. Kemudian salah satu media dia pemanggil daripada warga itu adalah meriam itu. Ya. Sekarang pertanyaan saya terakhir. Sebenarnya saya mau banyak bertanya. Ya, banyak bertanya kepada kamu, mau saya cecar ini semua. Ya, apalagi kamu saya nampak udah gugup, enak sekali saya mencecarnya. Tapi karena saya hari ini ulang tahun, jadi saya longgarkanlah kamu ya. Tapi tetap harus dapat inti daripada skripsi ini. Iya, Pak. Oke. Apa tadi yang saya ceritakan? Gini, keempat itu tadi, itulah merupakan sarana, ya, sarana pengembangan Islam. Nah, sekarang begini, satu pertanyaan saya terakhir. Kamu paham mengenai skripsi yang ini? Insya Allah, Pak. Paham? Paham? Apa yang kamu paham? Coba tutup dulu skripsimu itu. Apa yang kamu paham mengenai skripsimu ini? Bahwa Datuk Mat Yuda ini mempunyai cara tersendiri dalam mengembangkan Islam di Kerajaan Lima Laras ini. Terus? Contohnya itu tadi yang pertama, perkembangan Islam di Kerajaan Lima Laras melalui Datuk Mat Yuda ini menggunakan 3 bentuk komunikasi. Yang pertama itu tadi bentuk komunikasi interpersonal, yang kedua itu komunikasi kelompok, yang ketiga itu komunikasi transendental. Dan pola pengembangan yang dilakukan oleh Datuk Mat Yuda ini, dia menggunakan media yang 7 tadi, Pak. Yang pertama itu ulama, yang kedua masjid, yang ketiga Istana Lima Laras, yang keempat meriam, yang kelima ada perdagangan, dan yang keenam itu para okah, dan satu lagi Istana Niat Lima. Kenapa dikatakan perdagangan? Karena memang Datuk Mat Yuda ini dia seorang pedagang, pedagang antar lintas negara, Indonesia, Malaysia, ya. Baik, mungkin itu dari saya. Ya, yang apa saya katakan tadi, ya, tuliskan di dalam skripsi ini untuk revisi. Ya, apa yang saya katakan tadi tulis dalam skripsi ini untuk direvisi agar skripsi ini baik. Kemudian Fauzia Lutfia setelah sarjana mau jadi apa? Ya, cari kerja. Cari kerja. Bagian orang tua dulu. Bagian orang tua. Nah, jadi saran saya, ya perbaiki nih. Kalau diperbaiki ini, revisi ini, itu kan, insya Allah ilmunya berkah, bisa membahagiakan kedua orang tua. Ya. Baik, demikian yang dapat saya uji ya. Saya uji dalam bidang agama, ya, sentuhan daripada bidang agama. Saya tidak buka ini karena saya sudah pernah melakukan research ini berulang kali mengenai ini. Jadi keterangan saja saya pikir sudah cukup mengenai metodologi dan isi, kan ada pengujinya masing-masing. Baik, ini boleh diupload di YouTube nih kalau bagus. Boleh, Pak. Boleh. Baik, demikian yang dapat saya
uji ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Fauzia Lutfiah, tapi nggak tahu ini lulus atau enggak. Iya, Pak. Ya nggak tahu kita kan? Iya, Nah, Pak. belum diisi lagi nilainya, nggak tahu kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.